Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Eternal First God. Sebelumnya mohon maaf kalau kebanyakan ganti judul karena memang lagi nyari pembahasan yang ramai supaya Mimin lebih semangat. Dan oke, tanpa perlu banyak berbasa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan pengenalan singkat tentang siklus dunia yang terus-terusan berulang. Legenda mengatakan bahwa setiap hari ketika Tao menghilang dan siklus reinkarnasi berakhir, sebuah binatang buas primordial caustik akan lahir di setiap kota. Mereka memiliki tubuh besar seperti monster di negeri dongeng, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan menghancurkan seisi dunia dan memutarbalikkan aliran waktu yang menyebabkan kematian. Dan setelah mereka menghancurkan dunia tersebut, mereka akan menghilang dengan sendirinya seolah memanglah itu tugas mereka. Dan dalam kehambaan itu pun dunia baru kemudian beregenerasi kembali, dan begitulah siklus tersebut terus berulang. Itu seperti sebuah siklus kiamat yang tentu saja tak bisa dihindari. Dan selanjutnya cerita pun berfokus pada MC kita yang merupakan seorang siswa termuda di Akademi Yanhuang bernama Li Tianming. Dia terlihat baru saja berkelana bersama elang emas kesayangannya yang bernama Jinyu. Tianming pun kemudian mendarat ke akademi. Dia pun langsung disambut oleh seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu ternyata adalah kekasihnya yang bernama Mu Xingxing yang juga merupakan murid muda di Akademi Yanhuang. Xingxing pun kemudian menyodorkan payungnya karena hujan. Tianming pun tertawa canggung. Dia pun meminta maaf karena terlalu sibuk berlatih dengan Jinyu hingga tak bisa menemaninya. Xingxing pun kemudian memarahinya kalau lebih mementingkan Jinyu daripadanya. Tianming pun segera mencoba menenangkannya. Dia pun menjelaskan jika itu semua dia lakukan karena sadar jika dirinya adalah murid tingkat rendah di Akademi Yanhuang. Begitulah itu seperti dia ingin menjadi lebih kuat, namun apapun itu juga Xingxing tak memperdulikannya lagi. Dia pun mengajak Tianming untuk masuk saja ke kamarnya dulu supaya tidak sakit akibat hujan. Tianming pun mengikutinya. Dan sesampainya di kamar, Tianming pun kemudian memberikan buah jepit rambut yang dia beli di pasar Yandu untuk Xingxing sebagai hadiah. Xingxing pun senang karena jepit rambut itu nampak cantik. Tianming pun kemudian langsung memasangkannya untuknya. Sembari itu pun Xingxing kemudian bertanya pada Tianming tentang seberapa jauhkah perkembangan Jinyu, apakah jiwa pertempurannya telah dimurnikan dan terintegrasi penuh. Tianming pun menjawab belum. Dia pun menjelaskan jika untuk mencapai tahap itu masihlah memerlukan banyak waktu. Merespon itu pun Xingxing tersenyum karena ya, Jinyu itu adalah seekor binatang suci yang nampaknya cukup kuat. Sehingga begitulah dia itu menaruh harapan besar kepadanya karena sudah lelah dipandang rendah sebagai murid peringkat bawah. Tianming pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir lagi karena dia itu ternyata sudah mendapatkan sebuah harta di alam rahasia jiwa perang Jinyu. Dikatakan harta itu mampu untuk menciptakan penyangga di atas semua makhluk hidup yang nampaknya merupakan sebuah kemampuan sangat kuat. Sehingga begitulah mudahnya Jinyu itu memang sosok yang kuat dan tentu saja akan menjadi semakin kuat lagi jika roh pertempurannya berhasil diintegrasi. Dan itulah sumber kepercayaan diri Tianming. Dia pun kemudian meyakinkan Xingxing jika meskipun adalah seorang anak dari penguasa kota kecil dari status yang rendah, dia akan memberikan masa depan yang cerah. Xingxing pun terdiam sejenak mendengarnya. Dia pun kemudian bertanya pada Tianming apakah benar bisa memberinya kebahagiaan. Dia pun kemudian tiba-tiba menanggalkan pakaiannya sembari mengatakan jika tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk menjadi seorang wanita. Tianming pun hanya terdiam dengan rasa terkejut melihatnya. Xingxing pun kemudian melanjutkan perkataannya menyatakan jika ingin menyerahkan seluruh hidupnya untuknya. Tianming pun berteriak sebagai reaksi alami mendengar itu. Dia pun kemudian bertanya pada Xingxing apakah serius tentang ucapannya tersebut. Dia pun kemudian meyakinkan Xingxing jika tak perlu sampai sejauh itu karena dia itu ternyata memiliki sebuah pemikirannya sendiri yang menganggap Xingxing mau melakukan itu hanyalah karena memiliki Jinyu. Xingxing pun kemudian bertanya pada Tianming apakah memang tak suka dirinya melakukannya. Dia pun kemudian juga bertanya apakah dirinya itu nampak sangat memalukan di matanya. Sorot matanya pun berubah menjadi sangat tajam ketika mengatakan itu. Tianming pun jelas terkejut melihatnya. Dia pun akhirnya tak bisa berkata-kata lagi saat berikutnya sebuah serangan pun datang. Itu adalah serangan guntur yang sangat kuat. Itu menghancurkan seluruh ruangan. Penyerang itu adalah seorang anak bangsawan di Akademi Yanhuang yang bernama Lin Xiaoting. Dia pun kemudian menuduh Tianming telah memberikan obat perangsang kepada Xingxing.
Tianming pun jelas bingung oleh kedatangannya yang tiba-tiba tersebut, terlebih dia itu sebelumnya tidaklah pernah bertemu dengannya. Dan di tengah kebingungannya itu pun Xing kemudian langsung berlari ke arah Xiao Ting meminta tolong itu menjelaskan semuanya. Begitulah semua itu ternyata sudahlah direncanakan. Xiao Ting pun kemudian menyatakan akan memberikan keadilan sebagai murid kelas atas di Akademi Yan Huang. Dia pun kemudian langsung menyerang Tianming tanpa ragu dengan burung elang miliknya. Tianming pun segera bersiap bertahan. Saat berikutnya serangan pun datang, siapa sangka Jin Yun melindunginya. Jin Yun pun menendang si elang ungu lebih dulu, namun sayangnya perbedaan kekuatannya cukuplah besar. Sang elang ungu pun mampu mengalahkannya dengan mudah. Tianming pun segera berteriak menyuruh Jin Yun untuk tak perlu memaksakan diri. Dan namun sayangnya Xiao Ting tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Dia pun langsung melesatkan sebuah mantra sembari menyuruhnya diam. Bola guntur pun menghantam Tianming dengan telak. Xiao Ting pun kemudian langsung menginjak-injak kepalanya. Bagaimana pendapatmu kalau aku menghukum ayam emas bodohmu itu dengan hukuman mati? Ucap Xiao Ting. Tianming pun menjadi tidak terima atas ancamannya tersebut, namun apalah daya, dia tak mampu melakukan apapun. Dia hanya bisa melihat Jinju kesayangannya dicabik-cabik oleh sang elang ungu hingga akhirnya kepalanya pun tertebas oleh mulut runcingnya. Jinju pun menjerit seiring dengan kematiannya yang sudah dekat. Tianming pun hanya bisa melihatnya dengan diam. Dia pun ingat jika dulu itu menemukan Jinju saat masih kecil dan selalu bersama semenjak hari itu. Jinju itu jelas merupakan sosok yang sangat berarti untuknya. Air mata Tianming pun tak terbendungkan lagi. Dia menangis sangat keras atas ketidakberdayaannya, sementara jiwa Jinju mulai memudar. Harta dalam dirinya pun mulai terlihat. Melihat itu pun Xiao Ting tersenyum karena memang itulah yang dia incar. Dia pun kemudian langsung mengambil harta tersebut. Dia pun menghina Tianming setelahnya sebagai orang tak berguna yang tak pantas menggunakan harta tersebut. Tianming yang sangat murka pun jelas tak terima. Seluruh pembuluh darahnya mulai mendedih. Brengsek, ternyata kau tidaklah hanya membunuh rekanku, tapi kau juga mengambil hartaku. Kau sungguh sangat hina Xing, padahal aku sangat percaya padamu, ucapnya. Dan menanggapi itu pun Xing justru tertawa. Dia pun menunjukkan sifat aslinya. Dia pun justru menyalahkan Tianming yang sangat lemah. Dia pun menyatakan jika tak mungkin untuknya menyukai orang yang lemah sepertinya. Mendengar itu pun Tianming hanya bisa terdiam karena sungguh tak menyangkanya. Sementara Xing semakin memperkeruh suasana. Dia pun menyuruh Tianming menerima saja takdirnya sebagai sampah bodoh tak berguna. Tianming pun kemudian hanya bertanya padanya tentang apa alasannya berubah. Xing pun kemudian menjawab jika dari awal memang tak pernah menyukainya. Dia pun menjelaskan jika selama ini hanya berpura-pura saja mendekatinya demi mendapatkan harta milik Jinju, karena Xiao Ting telah berjanji untuk mempromosikannya menjadi murid tingkat atas. Tianming pun jelas sangat terpukul oleh kenyataan yang pahit. Dia pun menyatakan jika cepat atau lambat pasti akan membalas dendam. Dan namun ocehannya itu hanyalah terlihat seperti bualan saja bagi Xing. Dia sungguh tak mengindahkannya karena merasa jika Tianming itu tak akan mampu. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk pergi saja meninggalkan Akademi Yan Huang jika masih ingin hidup. Dia pun juga menyuruh Tianming berlutut di hadapannya. Tianming pun hanya bisa menurut saja karena sadar akan posisinya. Xing pun kemudian mengajak Xiao Ting pergi setelahnya. Xiao Ting ini tuh juga memiliki pikiran sama dengan Xing. Dia juga menganggap remeh Tianming karena sudah tak memiliki binatang suci lagi. Dia pun kemudian hanya memperingatinya untuk jangan lagi berani menginjakkan kaki di Akademi Yan Huang sebelum kemudian pergi. Dan sementara itu pun Tianming kemudian berusaha bangkit dengan menggunakan tangannya sebagai tumpuan. Dia jelas memiliki tekad yang kuat. Dia pun bersumpah akan membunuh mereka berdua suatu hari nanti. Dia pun berjalan menghampiri Jinju yang sudah tewas. Dia pun kemudian meminta maaf atas ketidakberdayaannya dan kemudian meninggalkan Akademi Yan Huang dengan sorot mata yang kuat. Dan singkat cerita, 3 tahun pun cepat berlalu. Sejak saat itu, Xin pun beralih ke sebuah kota berbatasan bernama suku Goda yang merupakan kampung halaman Tianming. Di malam hari kita diperlihatkan dengan Tianming yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya sembari meneriakkan nama Jinju. Begitulah Tianming itu barulah saja memimpikannya. Itu juga terus dia alami semenjak 3 tahun terakhir. Selama itu juga Tianming teruslah berusaha tetap tegar dan berlatih dengan giat meski di bawah tekanan yang besar. Hal itu tentunya berbanding terbalik dengan perjalanan Xing yang mulus. Dia sungguh berhasil menjadi murid peringkat atas berkat bantuan Xiao Ting.
Dan dalam 3 tahun terakhir, Tianming pun tentunya selalu memikirkan cara untuk membunuh mereka karena berat baginya untuk kembali ke akademi setelah pertarungan dengan Xiao Ting. Keluarga bangsawan itu memang sangat kuat seperti di dunia nyata. Mereka mampu memanipulasi data supaya tak akan ada orang yang akan percaya pada kebenarannya. Begitulah dunia sungguh sangatlah kejam, namun siapa sangka dalam 3 tahun terakhir ini Tianming menemukan sebuah rahasia besar dalam ruang pendampingannya. Itu seperti sebuah alam bawah sadar yang secara mengejutkan menyimpan 10 telur misterius yang mana mungkin adalah 10 binatang buas primordial yang seperti dijelaskan di awal cerita. Apapun itu, salah satu di antara 10 telur tersebut akan menetas di hari ini. Tentunya itu adalah hal yang sangat dinantikan oleh Tianming. Sebuah cahaya terang pun kemudian bersinar hingga mampu menerangi seluruh kota. Asap merah tebal pun menyelimuti ruangan Tianming. Setelahnya 10 simbol binatang buas pun kemudian muncul seiring dengan menetasnya salah satu telur. Melihat itu pun Tianming terbuka oleh karena penampilannya yang sangat luar biasa. Dan saat berikutnya salah satu telur itu pun kemudian menetas, namun siapa sangka apa yang keluar justru adalah anak ayam yang congkak. Tianming yang kecewa pun langsung memaki anak ayam tersebut karena berani menunjukkan simbol binatang buas untuk menipu, dan secara tak terduga anak ayam itu membalasnya. Anak ayam itu pun balik menggertak Tianming yang berani mengejeknya. Tianming pun jelas terkejut mendengarnya karena binatang pendamping itu biasanya tidaklah bisa berbicara secara langsung. Anak ayam yang memanggil dirinya Lao Su pun dengan sombong bertanya pada Tianming apakah sangat terkejut. Dia pun menegaskan jika masih punya banyak hal lainnya. Tianming yang sangat tertarik padanya pun kemudian langsung melihat bola matanya untuk memeriksa angka level, namun siapa sangka hasilnya sungguhlah mengecewakan. Lao Su itu ternyata hanyalah memiliki 1 bintang saja, yang mana itu merupakan tingkatan terendah. Itu bahkan jauh lebih rendah dari Jinju yang memiliki 5 bintang. Tianming pun hanya bisa menangis menerima fakta menyedihkan tersebut. Dia sangat frustasi karena merasa tak akan mampu untuk membalas dendam. Dia pun bahkan ingin bunuh diri oleh karenanya. Lao Su yang tidak terima pun kemudian langsung memarahinya yang sangat bodoh. Dia pun menegaskan jika akan menguburkannya nanti. Tianming pun menyuruhnya berkaca saja daripada banyak bacot. Lao Su pun semakin murka mendengarnya. Dia jelas tak terima karena sangat direndahkan. Dia pun kemudian menyuruh Tianming untuk berhitung saja titik bintang di bola matanya. Tianming pun segera memeriksanya. Benar saja dia pun terkejut karena ada ribuan titik bintang di sana. Itu sungguh adalah jumpa yang tidak wajar, sehingga oleh karena itu pun Tianming menolak percaya. Dia menyebut itu hanyalah bintang-bintang saja yang tidak berarti. Saat berikutnya Lao Su pun membawanya masuk ke dalam karena kesal. Kesadaran Tianming pun menghilang secara alami. Dia pun kemudian terkirim ke sebuah ruang di dalam mata Lao Su setelahnya. Tianming pun jelas bingung karena itu sangat tiba-tiba, terlebih apa yang dia lihat hanyalah sekumpulan bintang yang terbakar. Dia pun kemudian terus memperhatikan sekitar dengan rasa heran. Dia pun menemukan sebuah api membara layaknya ponik di suatu sudut. Tianming pun terus menatapnya dengan rasa tak percaya. Saat berikutnya sebuah tangan besar pun kemudian muncul di atas langit. Tianming pun semakin bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, juga tentang apa sebenarnya tangan besar itu. Dan tangan besar itu pun kemudian menangkap api ponik hingga hancur. Tianming pun jelas semakin bingung melihatnya. Sisa api yang beramburan pun kemudian terjatuh dari tangan raksasa tersebut yang bersuara mengatakan, setelah reinkarnasi itu aku menjadi gunung. Tianming pun mulai berteriak bertanya-tanya tentang apa itu sebenarnya, juga mengapa bisa melihatnya. Dia pun tanpa sadar telah kembali ke dunia nyata. Dia pun mendapati Lao Su mematuhi kepalanya karena berbicara sendiri layaknya orang gila. Tianming pun kemudian menangkapnya sembari bertanya apakah dia sebenarnya adalah burung ponik. Lao Su pun kemudian menjawab jika itu memanglah benar. Dia pun menyatakan diri sebagai ponik api penyucian abadi dengan gaya congkaknya. Tianming yang masih tak percaya padanya pun kemudian bertanya sekali lagi hal yang sama. Lao Su pun menegaskan jika itu memanglah benar, dia adalah salah satu dari raksasa primordial Joustik. Tianming yang tak tahu apa itu pun kemudian meminta penjelasan, namun bahkan Lao Su sendiri ternyata tak mengetahui detailnya. Tianming pun memintanya mengatakan saja apa yang dia tahu, namun Lao Su justru memarahinya karena berani mengejeknya ketika baru saja lahir, sembari menegaskan jika mengetahui segala hal. Tianming pun hanya bisa bergumam karena dimarahi oleh anak ayam. Saat berikutnya dia pun tersenyum.
Jelas saja dia sadar jika anak ayam kali ini itu bukanlah sekedar anak ayam biasa. Dia tahu jika Lao Shu itu memiliki kekuatan yang memampukannya untuk mewujudkan balas dendam. Tian Ming pun kemudian mengajaknya untuk berkultivasi bersama, namun Lao Shu menolak karena Tian Ming sebelumnya menyebutnya ayam lemah. Tian Ming pun kemudian mengingatkannya jika wujudnya sekarang itu memang seperti anak ayam. Lao Shu pun tak menyangkalnya lagi. Dia pun kemudian hanya bertanya tentang imbalan apa yang akan dia dapatkan jika menerima ajakan kultivasi, dan Tian Ming pun terdiam karena anak ayam itu sungguh menyebalkan. Dan namun siapa sangka Lao Shu kemudian menerima ajakannya karena kasihan. Dia pun kemudian mulai dengan memeriksa qi dalam tubuh Tian Ming. Tian Ming pun berterima kasih atas kebersediaannya. Dia pun kemudian mulai berfokus. Dan selanjutnya kita pun akan diperlihatkan dengan proses penjalinan hubungan dengan binatang pendamping, yang mana intinya itu adalah seperti menghubungkan pembuluh darah atau vena. Di dalam binatang pendamping itu ada 9 pembuluh darah, begitu juga dengan sang masternya. Sehingga untuk menjalin hubungan itu pun 9 pembuluh darah masing-masing harus dihubungkan, sehingga menjadi total 18 pembuluh darah untuk bisa saling mempelajari kekuatan satu sama lain dan memperbaiki kekurangan masing-masing. Kurang lebih begitulah penjelasannya. Lao Shu pun kemudian meminta Tian Ming untuk mulai merasakan pembuluhan darah miliknya lebih dulu. Tian Ming pun segera melakukannya, dan seketika itu pun dia terkejut karena pembuluh darah milik Lao Shu itu sangat mengerikan seperti sosok naga, meski tubuhnya masihlah mungil seperti bayi. Lao Shu pun kemudian menghinanya karena memiliki pembuluh darah yang sangat kecil jika dibandingkan dengannya. Tian Ming pun hanya bisa tertawa pahit karena itu memanglah benar. Dan Tian Ming pun kemudian membalasnya karena akan menyatu dengannya yang dia katakan sangat kecil itu. Saat berikutnya proses penghubungan pun terjadi. Pembuluh darah Lao Shu pun mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Itu terasa sangat jelas karena kekuatannya sangatlah besar. Tian Ming pun tak bisa menahan tawa karena sangat gembira. Saat berikutnya kekuatan dalam dirinya itu pun meledak karena saking besarnya. Tian Ming pun berteriak seiring dengan munculnya urat spiritual yang dahsyat yang menandakan keberhasilannya. Lao Shu pun memujinya karena berhasil melakukan terobosan pertama alam Vena Beast dengan lancar. Tian Ming pun hanya tersenyum meresponnya. Dia itu tentu saja sangat senang karena bahkan kekuatan miliknya meningkat 3 kali lipat dalam sekejap hanya dengan menghubungkan pembuluh darah saja. Lao Shu pun membenarkannya. Dia pun memberitahu Tian Ming jika dia itu sekarang memang sudah di tahap ketiga. Mungkin itu adalah dikarenakan dia sebelumnya pernah menjalin ikatan dengan Jin Yun sehingga bisa langsung lompat ke tahap 3. Tingkat kultivasi di cerita kali ini itu memang masih belum jelas, jadi kita abaikan saja dulu. Apapun itu, Tian Ming pun kemudian langsung membongkar buku-buku miliknya. Dia pun langsung mengajak Lao Shu untuk berlatih bersama. Dan namun Lao Shu pun langsung menolaknya. Dia merasa tak sudi untuk berlatih teknik dalam buku-buku tersebut. Dia pun kemudian meminta Tian Ming untuk belajar teknik darinya saja mulai sekarang. Mendengar itu pun Tian Ming terkejut. Dia tak terima karena seharusnya binatang pendamping itu menuruti masternya, bukanlah sebaliknya. Lao Shu pun kemudian menyuruhnya berkaca saja karena memang tak pantas dipanggil master. Dia pun kemudian langsung menyuruh Tian Ming untuk cepat duduk mendengarkan perintah darinya saja. Tian Ming pun akhirnya hanya bisa menurut saja. Dia sungguh diperlakukan layaknya seorang murid oleh Lao Shu. Dan begitulah latihan keras dari Lao Shu pun berlangsung. Benar saja hasilnya sungguhlah luar biasa. Tian Ming pun berhasil menerobos ke alam ketiga, alam Vena Beast dalam sekejap. Itu sungguh di luar dugaan Tian Ming. Dia pun akhirnya sepenuhnya sadar jika teknik Lao Shu memang jauh lebih baik daripada buku-buku miliknya. Dia pun mulai memujinya. Dan singkat cerita, waktu pun cepat berlalu, pagi pun akhirnya datang. Selama itu Tian Ming masihlah terus berlatih, sedangkan Lao Shu yang lelah tertidur. Dan di tengah latihan itu pun Tian Ming masihlah saja merasa tak percaya pertemuannya dengan Lao Shu yang seperti mimpi karena kekuatannya meningkat pesat secara drastis. Dia pun menjadi tak sabar untuk mengetahui sosok 9 telur lainnya. Dia pun bertanya-tanya apakah itu semuanya memang adalah sosok raksasa primordial caustic seperti Lao Shu. Dan di tengah kebahagiaannya itu pun dia juga teringat dengan sang ibu yang kebetulan sedang berulang tahun hari ini. Dalam 3 tahun terakhir ini Tian Ming malah tidak mengunjunginya karena malu, sehingga begitulah dia memutuskan untuk menemuinya karena keadaannya sudahlah jauh lebih baik. Dia pun mulai bertanya-tanya apakah ibunya akan gembira melihatnya yang kini punya harapan. Dia pun kemudian mengusap kepala Lao Shu yang tidur.
Dia sungguh sangat senang memilikinya. Dia pun merasa percaya diri jika dengan kekuatannya yang sekarang pasti bisa mencari rumput roh yang jernih untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Terlihat seperti ibunya itu sedang sakit. Apapun itu juga, tak lama kemudian seseorang pun datang. Seseorang itu pun menggedor pintu rumah Tianming, memintanya keluar karena ingin memberikan hadiah untuknya dan ibunya. Lao Shu pun akhirnya terbangun oleh suara berisik tersebut. Tianming pun kemudian mengajaknya untuk segera bersiap karena ada tamu tak diundang. Oke, selanjutnya kita pun diperlihatkan dengan tamu tak diundang Tianming yang ternyata adalah istri ketiga Lian Feng yang bernama Nyonya Huang bersama anaknya yang bernama Li Suzhou. Begitulah ternyata ayah Tianming ini tuh memiliki banyak istri karena dia memang seorang penguasa kota. Tianming pun kemudian membuka pintu kediamannya. Dia pun kemudian menyapa saudarinya tersebut. Ibunya pun kemudian juga turut keluar karena mendengar adanya suara teriakan. Begitulah ternyata mereka tinggal bersama. Jadi ya mungkin lebih tepatnya Tianming itu jarang berkomunikasi dengannya dalam 3 tahun terakhir daripada berkunjung. Tianming yang cemas pun kemudian bertanya pada ibunya mengapa justru bangun, namun ibunya tak menghiraukannya. Dia pun kemudian keluar. Dia pun menyapa istri ketiga dan anaknya. Dan selanjutnya kita pun kemudian diperkenalkan dengannya yang ternyata bernama Wei Jing, seorang penderita penyakit penuaan yang tak bisa disembuhkan. Tubuhnya pun menjadi sangat lemah oleh karena penyakit tersebut, sehingga itu membuatnya tak dapat banyak bergerak dan hanya menghabiskan waktu di tempat tidur saja sepanjang tahun setelah ditinggalkan oleh sang suami. Begitulah keadaan ibu Tianming itu, ternyata sungguhlah sangat menyedihkan. Tianming pun kemudian memintanya untuk beristirahat saja karena cemas. Ibunya pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir. Dia pun menegaskan diri sudah baikan, terlebih jugalah bosan. Wei Jing pun kemudian mempersilahkan Nyonya Huang dan anaknya untuk mampir dulu saja, namun Nyonya Huang menolaknya karena hanya ingin menyampaikan beberapa kata saja. Nyonya Huang pun kemudian menanyakan bagaimana keadaannya sekarang ini. Wei Jing pun menjawab cukup baik. Dan saat berikutnya Suzhou pun kemudian langsung memperkeruh suasana. Dia pun bertanya pada Wei Jing tentang mengapa dia tidak tidur saja di kamar setelah mempermalukan nama keluarga Li. Ibunya pun kemudian menegurnya yang berkata kasar, namun Tianming jelas mengetahui jika itu hanyalah kepura-puraan belaka. Dia itu tahu jika mereka itu memang suka menghina ibunya. Dia pun yakin jika kedatangan mereka kali ini pasti juga untuk membuat masalah. Apapun itu, Nyonya Huang pun kemudian menyatakan maksud tujuannya datang yang tidak lain adalah untuk mewakili Yang Feng untuk memberikan hadiah khusus karena sedang ada pertemuan penting. Adapun hadiah itu hanyalah berupa sebuah surat saja. Suzhou pun tak bisa menahan tawa karena dia jelas tahu apa itu. Nyonya Huang pun kemudian meminta Wei Jing untuk membukanya saja. Wei Jing pun kemudian membuka surat tersebut dengan heran. Dia pun kemudian membacanya dengan cermat. Ketika itu pun raut wajahnya berubah. Benar saja itu adalah sebuah surat perceraian yang sekalipun ditulis dengan sangat sopan tetap saja mengiris hati. Tianming yang mengetahui itu pun kemudian langsung mencoba menenangkan ibunya. Dia pun memintanya tak perlu sedih. Wei Jing pun kemudian meyakinkannya jika dirinya itu memang baik-baik saja. Hanya saja dia tak menyangka jika Lian Feng akan begitu kejam. Dia itu ternyata tidaklah hanya mengirimkan surat perceraian biasa, melainkan dia juga memintanya untuk membawa Tianming pergi dan melepas statusnya sebagai keluarga Li. Dan begitulah itu yang membuat Wei Jing sangat terpukul karena dengan penghapusan tersebut maka Tianming tak akan lagi memiliki hak untuk menjadi pewaris. Tianming pun hanya terdiam mendengar hal tersebut karena dari awal hubungannya dengan sang ayah memanglah tidak baik, bahkan mereka tak mengucapkan sepatah kata pun dalam 3 tahun terakhir. Tianming pun menjadi yakin jika ayahnya itu ada kaitannya dengan kejadian 3 tahun yang lalu yang melibatkan Xing Xing dan Xiao Ting. Dia merasa jika semuanya sudahlah direncanakan. Amarahnya pun jelas meluap dalam sekejap, namun bagaimanapun juga dia masihlah mengontrol diri karena ada ibunya. Dia pun kemudian meyakinkan ibunya untuk tenang saja, tak perlu khawatir, namun tetap saja Wei Jing tak bisa tenang. Dia itu hanyalah seorang ibu yang mencemaskan masa depan anaknya saja. Melihat itu pun Suzhou dan Nyonya Huang tertawa. Suzhou pun kemudian justru menghina mereka. Dia mengatakan jika itu memanglah hukuman yang layak untuk mereka karena telah mempermalukan nama keluarga.
Nyonya Wang pun kemudian juga mulai ikut mencemooh. Dia pun menyuruh Wei Jing untuk menyalakan saja Sang Pencipta karena memberinya penyakit tua yang membuat malu keluarga daripada menyalahkan Yan Feng. Dan sementara itu pun Suzhou masih saja tertawa terbahak-bahak karena dia merasa jika surat itu adalah hadiah yang paling bagus yang pernah dia lihat. Nyonya Wang pun kemudian mengeluarkan satu hadiah lain lagi yang berupa sekantong permata. Suzhou pun kemudian mulai ngoceh lagi seperti biasa. Dia mengatakan jika iri karena bahkan dirinya sendiri tak boleh mendapatkannya. Nyonya Wang pun kemudian langsung melempar permata tersebut sembari menyatakan jika itu pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia pun kemudian menegaskan pada Wei Jing dan Tianming jika sekarang keluarga Li dengannya sudah tak memiliki hutang lagi. Wajah aslinya pun terlihat. Tianming yang sangat marah pun kemudian hanya bertanya padanya apakah sudah puas. Dia pun mengusir keduanya untuk pergi. Suzhou pun jelas tak terima atas hal tersebut. Dia pun kemudian bertanya pada Tianming mengapa dia yang harus pergi. Dia pun kemudian menegaskan padanya jika sekarang statusnya itu lebih tinggi daripadanya yang telah dihapus dari daftar keluarga. Dia pun balik mengusirnya. Nyonya Wang pun jelas mendukung anaknya tersebut. Dia pun menegaskan jika yang dikatakan itu memanglah benar. Dia pun kemudian memberikan kelonggaran sebagai rasa hormat terakhir. Dia pun memberi Tianming dan Wei Jing waktu 30 menit untuk berkemas. Tianming pun jelas makin marah dan ingin memukul mereka mendengar itu, namun dia sadar jika sekarang bukan waktunya. Dia pun berusaha menahan diri, namun tetap saja rasa marahnya itu tak bisa padam ketika mengingat pelakuan mereka terhadap ibunya. Tangannya pun tanpa sadar bergerak dengan sendirinya, namun Wei Jing langsung menghentikannya. Wei Jing pun meminta Tianming untuk jangan bertindak bodoh karena dia tahu apa yang dipikirkan olehnya. Dia pun kemudian mengajaknya pergi saja daripada membuat masalah karena sekarang masihlah lemah. Jadi jangan buat perlawanan sia-sia, kau mengerti? Pada suatu saat nanti kita akan kembali ke sini dan kita akan merebut hak kita kembali, ucapnya. Dia mengatakan itu dengan sorot mata yang serius. Mendengar itu pun Tianming tersadar akan kecerobohannya. Tianming pun kemudian meyakinkan ibunya untuk tenang saja. Dia pun berjanji pasti akan tumbuh menjadi lebih kuat untuk membalas dendam nanti. Dan dia pun kemudian teringat dengan masa lalu karena ibunya itu dulu adalah seorang yang sangat cantik ketika masih muda, seolah bukan orang biasa. Hatinya pun juga jelas sangatlah baik, bahkan penyakit parahnya pun tak mampu mengalahkan kelembutan hatinya tersebut. Tianming ini tuh jelas kagum terhadap ibunya. Dia pun tak bisa mengerti karena ibunya justru menikah dengan ayahnya yang sangat keji. Dan kembali ke cerita, Suzhou pun kemudian mulai ngoceh lagi. Dia menyuruh Tianming untuk segera pergi. Dia pun kemudian juga menghinanya yang telah kehilangan binatang buas miliknya karena ulah memalukannya yang berani menentang Xiao Ting. Dia pun kemudian juga mempertanyakan rasa malunya yang masih berani pulang. Tianming yang tidak terima pun kemudian menggertaknya balik. Dia pun memperingatinya jika pasti akan menyesal atas ejekannya hari ini. Suzhou pun menjadi tak terima atas ucapannya tersebut. Dia pun kemudian menantang Tianming karena berani memprovokasinya. Tianming pun kemudian membahas masa lalu. Dia pun mengingatkannya jika dulu itu saat masih 3 tahun dan diculik, dialah orang yang bertarung dengan pelaku selama 3 hari 3 malam untuk menyelamatkannya. Tianming pun menegurnya yang tak tahu terima kasih, namun Suzhou langsung menyangkalnya. Kau ini bicara omong kosong apa? Orang selamat dirimu mana mungkin bisa melawan penjahat, ucapnya. Tianming pun menyatakan jika sungguh sangat menyesal setelah menyelamatkan saat itu. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk segera memanjat pohon saja jika ingin dimaafkan. Dan namun Suzhou pun kemudian justru menantangnya. Dia bertanya memangnya apa yang bisa dia lakukan jika dia menolaknya. Dia pun kemudian memanggil hewan pendampingnya yang berupa burung api. Dia pun menggertak Tianming. Tianming yang tidak terima pun kemudian juga memanggil Lao Shu yang dia panggil samponik penyucian abadi. Ketika itu pun tubuhnya bersinar terang. Aura yang terpancar jelaslah sangat luar biasa. Suzhou dan Nyonya Wang pun menjadi panik melihatnya, sementara Wei Jing hanya menghela nafas. Nampaknya Wei Jing ini tuh memang mengetahui sesuatu, itu tercermin dari ekspresi wajahnya. Apapun itu, saat berikutnya Lao Shu pun muncul. Dia pun kemudian bertanya pada Tianming mengapa membangunkannya dari mimpinya yang indah. Tianming pun kemudian memintanya segera bersiap saja untuk menikmati pertempuran. Melihat mereka pun baik Nyonya Wang dan Suzhou tak bisa menahan tawa karena Lao Shu itu memanglah terlihat seperti anak ayam. Lao Shu yang tidak terima pun kemudian langsung mengancam Suzhou akan melubangi perut binatang buas mendampingnya. Dia terlihat sangat bersemangat.
Tianming pun bingung dengan sikapnya yang tiba-tiba berubah tersebut, sementara Sujiao jelas tak takut sama sekali karena anak ayam tetap akan selalu menjadi anak ayam di matanya. Dia pun kemudian justru menghina Lo Su yang sama tak tahu malunya dengan tuannya. Dia pun kemudian langsung menyuruh roh api miliknya untuk makan anak ayam itu. Roh api miliknya pun melesat cepat. Menanggapi itu pun Lo Su ikut bersemangat. Dia pun melesat dengan sayapnya yang lambat sembari berteriak, "Segera datang sayangku." Mendengar itu pun Tianming merasa malu. Dia pun menyuruh Lo Su untuk segera mundur saja, namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Kedua belah pihak sudahlah saling berhadapan satu sama lain. Pertempuran pun tak terelakkan lagi. Sujiao pun kemudian langsung mengaktifkan sebuah teknik untuk memberi pelajaran. Dia pun menantang Tianming untuk menghindari serangannya saja jika mampu. Sebuah bola api pun kemudian melesat ke arah Tianming. Menanggapi itu pun Tianming hanya tersenyum. Ledakan pun tercipta secara alami akibat bentrokan, namun benar saja Tianming tak tergores sedikit pun. Dia pun kemudian bertanya pada Sujiao apakah hanya itu saja yang bisa dia lakukan. Dia merasa sangat percaya diri karena Lo Su itu membuatnya memiliki tubuh yang kebal oleh api biasa sebagai puncak dari elemen api. Sujiao dan Nyonya Huang pun jelas terkejut melihatnya. Mereka tak menyangka jika serangan Sujiao sama sekali tak mempan. Wei Jing yang cemas pun kemudian berteriak. Tianming pun meyakinkannya untuk tak perlu khawatir. Tianming pun kemudian bersiap melakukan serangan balik. Dia pun memperingati adik tersayangnya untuk hati-hati. Dia pun kemudian langsung melesat sangat cepat layaknya roket. Dia pun sampai tepat di hadapan Sujiao dalam sekejap mata. Tianming pun kemudian memberikan sebuah tamparan keras ke wajahnya. Sujiao pun berakhir terhempas tanpa bisa menghindar. Dia pun berakhir tersangkut di atas pohon dengan matanya yang berputar-putar sebelum kemudian pingsan. Nyonya Huang yang panik pun segera menghampiri anaknya tersebut. Dia pun mengancam Tianming yang berani melakukan itu pada anaknya. Dan namun apapun itu juga Tianming jelas tak peduli. Dia sudahlah merasa puas karena Sujiao mau naik ke pohon seperti permintaannya. Wei Jing pun nampak senang atas kemenangannya tersebut. Dia pun kemudian bertanya pada Tianming apakah basis kultivasinya sudah kembali. Tianming pun kemudian menjawab iya. Dia pun meyakinkannya untuk tenang saja ke depannya karena bisa mengandalkannya. Dan beralih ke sisi Lo Su, pertarungannya dengan roh api milik Sujiao pun masihlah berlangsung. Itu terlihat seperti sebuah permainan belaka untuknya. Dia pun terus memukuli roh api tersebut sembari menggodanya. Lo Su ini tuh nampaknya mengira jika roh api itu adalah seorang wanita, sehingga begitulah yang terjadi. Dia pun kemudian mencungkir balikan roh api tersebut untuk melihat anunya. Ketika itu pun ekspresinya berubah. Dia pun sadar jika roh api itu ternyata adalah seorang pria. Dia pun kemudian langsung menendang roh api tersebut sangat kuat karena merasa jijik. Roh api itu pun terkapar pingsan oleh kebrutalan Lo Su. Tianming pun segera menghentikannya. Lo Su pun segera memberontak karena masih belum puas mengejar roh api yang berani menipunya itu. Tianming pun kemudian meyakinkannya untuk melupakannya saja karena kasihan. Dan sementara itu pun Nyonya Huang kemudian meneriaki Tianming. Dia pun mengancam akan membunuhnya karena telah berani melukai anaknya meski telah kehilangan status. Tianming yang sudah habis kesabaran pun kemudian langsung memukul pohon hingga tumbang dalam sekali pukulan. Itu jelas membuatnya terdiam. Tianming pun kemudian balik mengancamnya. Dia pun menegaskan jika justru karena tak memiliki status lagi sebagai keluarga Li itu membuatnya menjadi bebas. Aku tidaklah perlu lagi menunjukkan kasihan kepada seorang seperti Anda yang tidak tahu mengerti seni bela diri. Jadi jika kalian berani memprovokasiku lagi, kau akan menanggung akibatnya sendiri, ucapnya. Nyonya Huang yang ketakutan pun secara alami tak berani melawan. Dia pun akhirnya hanya terdiam. Begitulah keadaan pun menjadi tenang kembali. Nyonya Huang dan Sujiao pun kemudian pergi. Dan namun sebelum melangkahkan kaki keluar gerbang, mereka pun mulai berbicara lagi. Nyonya Huang pun memperingati Tianming jika pasti akan membalas perbuatannya. Dan Sujiao yang tak tahan untuk mengatakan rahasia pun kemudian bertanya pada Tianming tentang apakah tak penasaran dengan alasan ayah yang sebenarnya mengusirnya. Tianming pun tersentak mendengar itu, namun dia memutuskan untuk tak peduli karena takut membuat ibunya semakin sedih. Dia pun hanya terdiam tanpa membalas pernyataan Sujiao, namun Sujiao tetaplah melanjutkan perkataannya karena gatal. Dia pun kemudian memberitahunya jika sebenarnya ayah itu ingin menikahi wanita cantik bernama Liu Xingxing yang seumuran dengannya. Sehingga oleh karena itu pun ayah mengusirnya pergi karena itu merupakan salah satu persyaratan darinya.
Dia pun memperjelas jika wanita itu berasal dari keluarga Lian yang merupakan keluarga bangsawan yang telah disinggungnya 3 tahun yang lalu, dan hanya dengan mengandalkan Xingxinglah keluarga Li dapat selamat. Sujou pun kemudian bertanya pada Tianming apakah sungguh berpikir dapat keluar kota dengan mudah. Mendengar itu pun Tianming terkejut karena pernyataan Sujou itu jelas mengarah pada mantan kekasihnya. Dan seketika itu pun emosinya mulai meluap lagi karena keluarga Li itu sudah menyebabkan banyak masalah untuknya, mulai dari Bobrun Jinju hingga sekarang mereka masih saja mengganggu ibunya. Tianming pun bersumpah akan membumi hanguskan keluarga Li itu suatu hari nanti. Tekadnya itu sungguhlah bulat. Sujou pun kemudian memberitahunya jika pesta pernikahan akan berlangsung 10 hari lagi. Dia pun kemudian memperingatinya untuk berhati-hati jika sampai bertemu dengan orang keluarga Li. Nyonya Wang pun kemudian menyuruhnya segera pergi saja. Keduanya pun tertawa atas nasib buruknya tersebut. Wei Jing pun kemudian mengingatkan Tianming jika hari pernikahannya itu adalah bersamaan dengan hari pemilihan murid inti Akademi Yanwang yang mana diadakan 4 tahun sekali dengan hanya ada satu tempat untuk menjadi murid inti. Jadi ya bisa dibilang itu adalah acara 4 tahunan yang paling ditunggu-tunggu. Namun Tianming tak peduli lagi karena lagi pula telah diusir dari sana. Itu seperti dia itu merasa jika masuk ke sana lagi untuknya pasti akan sangat sulit. Dia pun merasa jika ayahnya itu pasti sengaja menyamakan harinya demi menghibur diri atas kegagalannya dengan pernikahan. Wei Jing pun kemudian mulai membahas topik lain. Dia pun memberitahu Tianming jika mungkin orang yang akan terpilih sebagai pewarisnya adalah putra kedua yang bernama Li Xingfeng jika dilihat dari sifatnya. Nampaknya Tianming ini tuh juga kebetulan memiliki masalah dengannya sehingga dia pun menjadi semakin tak ingin membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Lebih dari itu, dia itu tentunya juga lah ingin menyembuhkan ibunya sehingga dia pun bertekad untuk masuk ke Akademi Yanwang demi dapat masuk ke suatu tempat yang disebut Yanfu. Begitulah hal-hal masihlah belum jelas. Intinya Tianming ini tuh memutuskan untuk menantang mantan keluarganya sendiri dan keluarga Li. Wei Jing pun kemudian hanya mengingatkannya untuk tak perlu memaksakan diri dalam bahaya untuknya. Dia pun meyakinkannya jika sudah cukup senang melihatnya ada di sampingnya. Dia pun kemudian mengajak Tianming untuk segera pergi saja karena tak ingin lagi tetap tinggal. Dia pun kemudian meminta Tianming untuk mengambil permatanya. Tianming pun hanya terdiam dengan tatapan marah meresponnya karena jelas saja dia masihlah tak terima atas pelakuan ayahnya. Wei Jing pun kemudian meyakinkannya jika bagaimanapun permata itu dapat digunakan. Dia pun juga mengingatkannya jika apa yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup supaya memiliki kesempatan untuk merebut kembali martabat. Tianming pun cepat mengerti. Dia pun kemudian menurut saja. Saat berikutnya Lao Shu pun tiba-tiba bersuara. Dia pun meminta makanan pada Tianming karena lapar. Tianming pun kemudian menyuruhnya untuk makan serangga saja seperti ayam. Lao Shu pun kemudian meminta batu permata. Tianming pun bingung karena permata itu sangat keras. Dia pun kemudian menolaknya. Dia pun menyuruh Lao Shu makan serangga saja, namun Lao Shu tak kehabisan cara. Dia pun kemudian memberitahu Tianming jika makan permata itu bisa meningkatkan kultivasi. Mendengar itu pun Tianming jelas terkejut. Dia pun bertanya apakah itu sungguh benar bisa dilakukan. Dia pun kemudian langsung memberikan permatanya pada Lao Shu. Dan Lao Shu pun kemudian gantian menolaknya. Dia pun menyuruh Tianming untuk mengatakan lagi ucapannya sebelumnya. Dan melihat mereka pun Wei Jing tak bisa menahan tawa karena baginya mereka berdua itu sungguhlah sangat lucu. Waktu pun cepat berlalu setelah keributan di kediaman Tianming. Xinfu setelahnya berpindah ke sebuah penginapan. Di sana Tianming memberi makan Lao Shu hingga kenyang. Siapa sangka dia hampir menghabiskan seluruh permata yang keluarga Li berikan. Tianming pun heran melihatnya. Dia pun kemudian bertanya padanya apakah sungguh tak apa memakan banyak batu permata. Dia bertanya apakah perutnya tak bermasalah. Lao Shu pun menjawab tentu tidak. Dia pun kemudian menjelaskan jika itu tak masalah untuknya karena memiliki perut yang bisa mencerna makanan sangat cepat hanya dalam 15 menit saja. Dia pun kemudian menyuruh Tianming untuk mencobanya saja karena rasanya sungguh lezat oleh karena menyimpan aura. Mendengar itu pun Tianming terkejut. Dia pun bertanya padanya apakah sungguh serius mengatakannya. Lao Shu pun kemudian memprovokasinya mengatakan jika seorang pria sejati itu pasti berani melakukannya. Tianming pun terdiam sejenak memikirkannya. Dia merasa jika perkataan Lao Shu itu mungkin memang benar mengingat dirinya yang sudah terhubung dengannya. Dia pun menjadi cukup yakin jika pasti baik-baik saja mengingat tubuhnya kini kebal terhadap api oleh karena mendapatkan bagian kekuatannya.
Tianming pun kemudian benar mencoba memakan batu permata yang Lao Shu berikan. Seketika itu pun dia tersentak. Rasanya ternyata sangatlah mengerikan. Itu seperti dia sedang memakan api, karena memang itulah jenis aura yang terkandung di batu permata tersebut. Tianming pun meringkih menahan panas dalam tubuhnya. Lao Shu pun kemudian memarahinya yang sangat bodoh. Dia pun menyuruhnya untuk segera menggunakan teknik penyucian api abadi untuk menyerap api dalam tubuhnya. Tianming pun mengeluh karena cara kultivasi Lao Shu sangatlah keras. Dia pun kemudian mulai fokus mengaktifkan teknik penyucian api abadi. Benar saja, dia pun berhasil menyerap aura api dalam tubuhnya. Dan namun Lao Shu pun kemudian justru memalahinya lagi karena dia itu sangatlah lambat. Dia pun kemudian menyuruh Tianming untuk makan batu permata lagi. Dia pun memaksanya untuk itu. Tianming pun akhirnya hanya bisa menurut saja. Dia pun menghabiskan waktu seharian penuh untuk menghabiskannya. Dia pun berhasil menerobos ke tahap 4 alam Venabis. Setelahnya dia pun akhirnya dapat menghirup nafas lega. Dia pun kemudian langsung tidur karena lelap. Begitu juga Lao Shu pun juga sama. Dia pun tertidur dengan lelap. Dia pun kemudian memimpikan sesuatu. Seseorang pun memanggilnya dalam mimpi tersebut. Jelas membuatnya bingung karena bahkan tak tahu di mana dirinya berada. Sesosok makhluk misterius pun kemudian muncul di depannya. Itu berwujud sebuah mata. Sosok misterius itu pun kemudian memperingati Tianming jika waktu kelahiran kembalinya sudahlah tiba. Mendengar itu pun Tianming jelas semakin bingung. Dia pun bertanya padanya siapa dia sebenarnya, juga apa yang dia lakukan. Namun sosok misterius itu pun tak menjawabnya. Siapa sangka dia justru memotong lengan kiri Tianming tanpa peringatan. Tianming pun berteriak sebagai respon alami. Saat berikutnya dia pun terbangun dari tidurnya. Dia pun jelas panik dan bingung karena meskipun itu hanyalah mimpi, rasa sakitnya sangat nyata. Dia pun kemudian melihat lengannya untuk memastikan. Ketika itu pun dia sangat terkejut karena tangannya berubah menjadi hitam. Tianming pun jelas bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Dia pun menolak percaya dan meyakinkan diri jika masih sedang bermimpi. Dia pun kemudian mencubit pipinya untuk memastikan. Benar saja, dia pun merasa sakit. Tianming pun kemudian memeriksa tangan hitam barunya. Dia pun menemukan adanya sebuah mata di telapak tangannya. Dia pun menatap itu dengan rasa sangat heran karena dia jelas ingat jika mata tersebut sangatlah mirip dengan sosok misterius yang muncul dalam mimpinya. Dan Tianming pun jadi bingung lagi karena tangannya tersebut sangatlah mencolok. Dia pun bingung harus mengapakannya. Dan pada saat yang sama dia pun menyadari sesuatu karena dia bisa melihat wajahnya sendiri dengan mata di tangan hitamnya. Dia pun kemudian mencoba menutup mata dan benar saja dia sungguh dapat melihat sekitar menggunakan mata tangan hitamnya tersebut. Dia pun kemudian mencoba menutup mata di tangannya ke kasur. Ketika itu pun dia semakin terkejut karena masih bisa melihat dengan jelas situasinya, bahkan kaki dan wajahnya. Begitulah itu ternyata bukanlah penglihatan dari mata di tangannya, melainkan dia memang memiliki kemampuan baru yang memampukannya untuk melihat apapun di sekitarnya dengan jelas. Tianming pun senyum-senyum sendiri oleh karena sangat senang. Saat itu pun Lao Shu terbangun dari tidurnya. Dia pun penasaran dengan apa yang dilakukan Tianming itu. Dia pun kemudian langsung memukul kepalanya, membuatnya terkejut. Tianming pun segera berbalik melihat pelakunya. Dia pun kemudian memarahi Lao Shu yang membuatnya takut. Dan namun Lao Shu ini tuh justru tertawa menanggapinya. Dia pun menyuruh Tianming tak perlu berpura-pura karena telah melihatnya menaruh tangannya ke celananya sembari mendesah. Tianming pun jelas marah mendengar tuduhannya tersebut. Dia pun kemudian menyuruhnya diam. Lao Shu pun kemudian menasihatinya untuk jadi anak yang baik. Tianming pun yang habis kesabaran kemudian langsung mencengkramnya. Dia pun memakinya yang sangat nakal. Meski hanya seekor ayam saja, Lao Shu pun jelas tak terima. Dia pun balik mengancam Tianming jika berani macam-macam. Tianming pun akhirnya mengalah. Dia lelah jika harus masih berdebat dengannya. Dia pun kemudian bertanya pada Lao Shu tentang apakah dia tahu sesuatu tentang lengannya sembari menunjukkannya. Dan seketika itu pun Lao Shu terkejut karena mata di tangan Tianming itu sungguhlah mengerikan. Dia pun kemudian langsung lompat mundur sebagai refleks alami. Dia pun justru bertanya balik pada Tianming tentang apa yang ada di tangannya itu, juga mengapa bisa mendapatkannya. Tianming pun ikut bingung karena tak menyangka Lao Shu akan setakut itu. Dia pun berpikir jika mungkin penglihatannya di dunia matanya itu adalah masa lalu darinya. Jadi ya, Tianming ini tuh menduga jika mungkin tangannya itu membuatnya ketakutan oleh karena mengingatkannya pada tangan besar yang membunuhnya di masa lalu. Tianming pun kemudian meyakinkan Lao Shu untuk tak perlu khawatir karena tangannya itu sudah menjadi miliknya.
Lao Shu yang bersembunyi di balik bantal pun akhirnya memiliki sedikit keberanian untuk menunjukkan diri lagi. Dia pun kemudian bertanya pada Tianming memangnya apa yang terjadi pada tangannya. Tianming pun menjawab tidak tahu. Dia pun menjelaskan jika itu semua terjadi setelah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia pun menduga jika itu mungkin karena musuh lamanya ingin membalas dendam. Mendengar itu pun Lao Shu berkeringat cemas. Dia pun hanya diam saja karena ketakutan. Tianming pun meyakinkannya untuk tenang saja karena selama bisa mengontrolnya dengan baik, semua akan baik-baik saja. Dan dia pun kemudian mulai menggoda Lao Shu karena merasa memiliki hal untuk menakutinya. Dia pun mengatakan jika ayam yang direbus dengan jamur itu pasti sangat lezat. Dan namun siapa sangka Lao Shu justru menjadi murka mendengarnya itu karena tak tahan oleh ejekannya. Dia pun kemudian melesat menyerang Tianming. Dia pun mematuk Tianming yang segera bertahan dengan tangan barunya secara beruntun. Terlihat seperti Tianming menang kali ini. Lao Shu pun kemudian menangis karena mematuk tangan baru Tianming itu rasanya sangatlah sakit. Tianming pun dengan bangga kemudian mengejeknya. Dia pun memamerkan tangan barunya yang sangat hebat. Pertengkaran antara mereka pun berakhir secara alami. Tianming pun kemudian membungkus tangan barunya dengan melilitkan kain. Dia pun meyakinkan Lao Shu untuk tak perlu khawatir. Dia pun berjanji padanya akan langsung memotong tangannya itu jika sampai lepas kendali. Juga dia pun berjanji akan mempertaruhkan hidupnya untuk itu. Dia menegaskan tak akan menyakitinya sebagai rekan yang baik. Lao Shu pun menangis karena terharu mendengarnya. Tianming pun kemudian menyatakan jika kini pasti bisa memenangkan ujian masuk Akademi Yanhuang. Lao Shu yang sangat bersemangat pun kemudian mendukungnya. Dia pun menyatakan akan membantunya sekuat tenaga sebagai rekan. Dan begitulah hubungan antara keduanya menjadi sangat dekat karena Tianming masih memperlakukannya dengan baik meski sudah memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Apapun itu, waktu pun cepat berlalu. Hari pemilihan terakhir Akademi Yanhuang yang diadakan di gedung Ting Feng pun akhirnya tiba. Orang-orang pun berbondong-bondong datang karena ternyata pernikahan Lian Feng juga diadakan di sana. Berita tentang calon istrinya yang sangat cantik dan mempesona sudah menyebar luas, hingga itulah yang menjadi salah satu alasan utama orang-orang datang karena penasaran. Dan ada pun alasan lainnya adalah karena mereka mendengar bahwa Li Shifeng juga mengikuti ujian akademi. Dia itu ternyata adalah pemuda terkuat di kota Susu Gouda yang sudah mencapai tahap 7 alam Venabis. Jadi begitulah ujian masuk Akademi Yanhuang ini tuh diadakan di setiap kota, yang mana masing-masing kota hanya dipilih satu orang saja. Shifeng ini tuh adalah kandidat paling kuat untuk diterima karena dia tak hanya kuat, melainkan ayahnya juga sudah bernegosiasi dengan para petinggi akademi untuk meloloskannya. Setidaknya itulah rumor yang beredar. Mendengar itu pun Tianming cukup terkejut karena tak menyangka jika Shifeng menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Dia pun yakin jika pasti ada suatu hal yang mengubahnya. Itu menunjukkan jika mungkin dia itu dulu orang yang lemah. Apapun itu, tak lama kemudian sang penguasa kota pun akhirnya datang. Semua orang pun langsung terdiam secara alami. Mereka pun kemudian memberikan hormat untuk sang penguasa yang ditemani oleh pengantin barunya, yaitu Liu Xingxing. Begitulah ternyata dia itu bukanlah mantan kekasih Tianming. Mereka hanya kebetulan saja memiliki nama yang sama. Apapun itu, Liu Xingxing ini jelas adalah orang yang sangat cantik. Pandangan para pria pun tak bisa lepas darinya secara alami kecuali Tianming. Dia hanyalah fokus pada ayahnya. Dia jelas menyimpan rasa marah yang luar biasa. Apapun itu, Yan Feng pun kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan. Dia pun kemudian mengumumkan dimulainya ujian masuk Akademi Yanhuang. Para penonton pun bersorak dengan antusias menantikan pertunjukan yang menarik. Saat berikutnya, seseorang pun langsung mengajukan dirinya sebagai peserta pertama. Seseorang itu pun kemudian masuk ke dalam arena. Dia ternyata adalah Li Shifeng. Dia pun kemudian menantang semua orang untuk datang saja jika berani melawannya. Melihat itu pun Tianming hanya tersenyum. Sementara itu pun suara-suara penonton pun berkumandang karena Shifeng itu layaknya sebuah harapan bagi mereka sebagai orang terkuat di kota, terlebih wajahnya juga tampan. Lao Shu pun kemudian menghina Tianming karena saudaranya sangat populer dan dapat memikat hati banyak wanita. Tianming pun langsung menyuruhnya diam saja. Dan sementara itu pun beberapa orang mulai mengajukan diri sebagai penantang. Mereka semua melakukannya demi mendapatkan reputasi dengan mengalahkan Shifeng. Mereka pun saling berebut untuk menjadi penantang yang pertama. Namun Shifeng yang sangat percaya diri pun kemudian menantang mereka semua sekaligus. Kepercayaan dirinya itu berasal dari binatang pendamping miliknya yang bernama Chongming. Dia adalah binatang pendamping level ke-5. Apapun itu, para penantang pun kemudian langsung maju bersama-sama. Mereka menggunakan binatang pendamping yang berbeda-beda, mulai dari serigala, beruang, dan King Kong.
Mereka pun kemudian langsung menyerang secara serentak oleh karena tidak terima diremehkan, namun benar saja mereka langsung kalah dalam sekejap mata. Burung Chongming milik Xi Feng memanglah sangat kuat, dia mampu menghabisi mereka semua hanya dengan satu lesatan serangan saja. Para penonton pun bersorak atas kemenangan yang luar biasa tersebut. Mereka pun mulai menjulukinya sebagai Kaisar Suci oleh karena merupakan putra mahkota. Xi Feng pun kemudian dengan angkuh menghina para penantang yang dia kalahkan. Dia menyebut mereka sebagai sampah tak berguna. Orang-orang lainnya pun kemudian mulai menantang lagi. Xi Feng pun masih sama menyuruh mereka untuk maju sekaligus. Dan begitulah hasilnya juga sama. Xi Feng mampu menghabisi semua penantang yang datang dalam sekejap mata. Liu Xingxing pun mulai bosan karena sama sekali tak ada yang bisa menandingi Xi Feng. Yang Feng pun kemudian tertawa meresponnya. Dia pun dengan bangga mengatakan jika anaknya itu memanglah berbakat. Mendengar itu pun Liu Xingxing menjadi teringat dengan Tianming karena dia ingat jika dia itu dulu pernah masuk ke Akademi Yan Huang juga berani menyinggung keluarga lainnya. Yan Feng pun menjawab itu memanglah benar pernah menjadi anaknya. Dia pun menegaskan jika sekarang sudah tak menganggapnya lagi. Sementara itu pun Xi Feng mulai menantang orang lagi. Dia pun menyatakan diri sebagai yang terkuat karena sudah tak ada lagi yang mengajukan diri. Dan saat itu pun Tianming akhirnya mulai bergerak. Dia pun kemudian masuk ke arena. Dia pun kemudian melepas jubah hitamnya. Dia pun menantang Xi Feng yang dia panggil Kaisar Suci untuk berduel dengannya. Dan seketika itu pun suara sorak penuh hujatan menimpanya. Orang-orang pun menyuruhnya cepat pergi saja karena telah mempermalukan keluarga Li. Xi Feng pun kemudian juga menghinanya. Dia bertanya apa yang dia inginkan, apakah datang untuk mengemis meminta uang. Yan Feng pun juga ikut bangkit berdiri melihatnya. Dia pun kemudian menyuruhnya segera pulang merawat ibunya sebelum dibuat babak belur oleh Xi Feng. Dia itu nampaknya masihlah peduli, namun apapun itu juga Tianming tak peduli. Dia pun menegaskan jika hanya ingin menguji kepantasan Xi Feng saja sebelum dia masuk ke Akademi Yan Huang. Xi Feng pun jelas tak terima mendengar itu. Dia pun kemudian meyakinkan ayahnya untuk tenang saja karena tak akan membunuhnya demi menjaga hari besarnya. Dia itu merasa sangat percaya diri pasti akan menang karena sejauh yang dia tahu Tianming itu tak lagi memiliki hewan pendamping. Liu Xingxing pun kemudian mengingatkannya untuk jangan sampai melupakan itu. Dia pun memintanya untuk menganggap ucapan Tianming sebagai lelucon saja. Yan Feng pun kemudian mengatakan hal yang sama. Dia pun meminta Xi Feng untuk jangan lupa menahan diri. Apapun itu, Xi Feng pun kemudian memulai serangan. Dia pun menegaskan diri sudah tak sama dengan dirinya 4 tahun yang lalu. Dia itu ternyata memiliki ambisi kuat untuk menjadi penerus ayahnya, sehingga dia pun bertekad untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, sekalipun itu adalah saudaranya sendiri. Dia pun melepaskan pukulan kuat, namun Tianming mampu menahannya. Semua penonton pun sangat terkejut melihat itu. Mereka tak tahu jelas apa yang terjadi karena gerakan keduanya sangat cepat. Yang mereka tahu hanyalah tiba-tiba Xi Feng mundur. Dia pun merasa kesal oleh karena serangan telapak tangan dengan kekuatan penuhnya mampu diblokir dengan sangat santai. Dia pun kemudian menyembunyikan telapak tangannya yang memar. Dia pun kemudian menuduh Tianming berbuat curang dengan menyembunyikan besi di tangan kirinya. Tianming pun jelas menyangkalnya. Dia pun menegaskan jika itu hanyalah karena tangannya saja yang sangat lemah. Xi Feng pun menjadi terprovokasi secara alami. Dia pun kemudian mengajak Chongming untuk bergabung dengannya. Mereka pun kemudian memulai serangan lagi. Tianming pun kemudian memanggil Lao Su meresponnya. Dan benar saja dia pun menjadi bahan tertawaan karena Lao Su itu terlihat layaknya anak ayam yang enak untuk disantap. Xi Feng pun kemudian memujinya yang sangat ahli dalam membuat kekonyolan. Dia pun kemudian menyuruh Chongming untuk menyantap ayam mungil itu. Lao Su pun jelas menjadi murka secara alami karena dihina. Dia pun kemudian langsung menghadapi Chongming demi membuktikan diri. Sementara itu pun Xi Feng langsung menyerang Tianming yang masih terdiam. Dia pun menegaskan jika trikotornya itu tak akan bekerja lagi. Dia pun melepaskan pukulan beruntun, namun benar saja Tianming mampu menahan semua serangannya hanya dengan menggunakan tangan kanannya saja yang normal. Xi Feng pun tersentak secara alami tak menyangkanya. Dia pun bertanya-tanya apakah Tianming memang bertambah kuat lagi dari sebelumnya. Keterkejutannya itu pun semakin meningkat ketika mendengar suara teriakan Chongming yang benar saja disiksa oleh Lao Su. Itu sungguh seperti sebuah bantaian. Saat berikutnya Tianming pun kemudian datang ke hadapannya dengan tangannya yang terbalut api. Dia pun menegaskan pada Xi Feng jika dia itu tak pantas masuk ke Akademi Yan Huang. Dia pun kemudian mendaratkan pukulannya tepat ke perut Xi Feng. Xi Feng pun terhempas dengan rasa tak percaya. Dia pun akhirnya pingsan oleh satu pukulan tersebut.
Pertarungan pun berakhir setelahnya dengan kemenangan telak dari Tianming dan juga Lao Shu. Dan keheningan pun tercipta secara alami setelahnya. Para penonton menolak untuk percaya. Mereka tidak terima Xi Feng dikalahkan begitu mudah oleh sampah memalukan seperti Tianming. Mereka pun mulai berpikir jika Xi Feng itu hanyalah berpura-pura saja. Apapun itu juga, Tianming jelas tak peduli. Dia pun kemudian menatap ayahnya dengan tajam seolah meminta keputusannya. Yan Feng pun hanya bisa terdiam karena bingung. Liu Xingxing pun kemudian membisikkan sesuatu kepadanya yang langsung disetujui olehnya. Liu Xingxing pun kemudian menyatakan jika ujian pemilihan belum berakhir karena masih ada satu orang jenius lagi yang belum ikut serta. Dia pun kemudian memanggil seseorang bernama Xian Yang. Seorang itu pun kemudian masuk ke arena dengan santai karena tak menyangka jika akan mendapatkan giliran. Dia pun kemudian mengucapkan terima kasih pada Liu Xingxing dan Yang Feng yang mengizinkannya ikut serta. Dia pun berjanji tak akan mengecewakannya. Dan Tianming pun terkejut melihatnya karena dia itu mengenal Xian Yang. Dia itu sebenarnya berasal dari keluarga Lei yang sudah mencapai tahap 9 alam Venabis. Dia itu sebenarnya juga bukanlah berasal dari kota susu kuda, namun jelas saja tak ada orang yang berani mempertanyakannya. Xian Yang pun kemudian menyapa Tianming, mengatakan lama tak jumpa. Tianming pun hanya diam menanggapinya. Tianming itu jelas ingat jika Xian Yang itu sebelumnya adalah pelayan Xiao Ting, jadi bisa dibilang dia memanglah musuhnya. Keduanya pun saling menatap dengan diam untuk sesaat. Yan Feng pun kemudian memberitahu semua orang jika Xian Yang itu adalah adik dari Liu Xingxing. Jadi dia ini itu seperti ingin mengatakan jika Xian Yang sekarang dapat dianggap sebagai penduduk kota susu Gouda, mengingat dirinya telah menikah dengan Liu Xingxing. Yan Feng dan Liu Xingxing pun kemudian memintanya untuk menunjukkan kebolehannya pada anak kurang ajar itu. Xian Yang pun meyakinkan mereka untuk tenang saja karena terlebih tak ingin membuang kesempatan untuk bisa masuk ke Akademi Yan Huang. Xian Yang pun kemudian memanggil binatang pendampingnya yang berupa Lightning Leopard. Dia pun kemudian memperkenalkannya dengan sopan sebagai binatang pendamping level 5. Itu sebenarnya adalah level yang sama dengan milik Xi Feng, namun tentu saja pada tahap kultivasi yang lebih tinggi. Para penonton pun terkagum melihatnya karena tubuhnya Leopard itu dipenuhi petir yang nampak sangat kuat. Xian Yang pun kemudian meminta maaf pada Tianming karena tiket masuk ke Akademi Yan Huang tak akan menjadi miliknya. Dia pun kemudian terus membicarakan banyak hal hingga bahkan menyinggung tentang Xiao Ting yang memang menginginkan dirinya untuk hidup dalam harapan kosong. Tianming pun kemudian menyuruhnya diam saja daripada banyak omong kosong. Dia pun menyuruhnya melihat sendiri saja siapa yang akan mendapatkan tiket. Xian Yang pun memujinya karena dapat mengatakan hal yang bagus. Dia pun kemudian langsung bersiap menyerang dengan naik ke Leopard miliknya. Dia pun menegaskan jika kekuatannya sekarang sudahlah jauh lebih kuat dibanding 3 tahun yang lalu. Dia pun mengumpulkan guntur ke tangannya. Dia pun kemudian menembakkan guntur tersebut ke arah Tianming. Siapa sangka lesatan guntur itu sangatlah cepat. Ledakan dahsyat pun tercipta secara alami sebagai efek bentrokan. Saat berikutnya Tianming pun terjatuh dengan mulutnya yang berdarah. Benar saja dia tak mampu menahan serangan dahsyat tersebut. Dia pun terkejut tak menyangka sebuah hembusan angin dari pukulannya saja mampu melukainya. Tianming pun sadar jika tak mungkin bisa menang darinya karena memiliki perbedaan kultivasi yang besar. Dan sementara itu pun Xian Yang kemudian menyatakan kemenangannya. Dia pun menghina Tianming yang bahkan tak layak untuk menjadi lawannya. Dia tentu saja sangat bisa untuk membunuhnya, namun dia memilih untuk mengurungkan niat karena merasa jika waktunya belum tepat. Dia itu ternyata juga ingin mengembangkan kesan yang baik di kota susu Gouda, sehingga dia pun kemudian menyuruh Tianming pergi saja dengan alasan malas memukul orang lemah sepertinya. Para penonton pun bersorak atas kehebatannya yang luar biasa tersebut. Mereka pun kemudian mulai mencaci maki Tianming lagi sebagai sampah tak berguna. Tianming pun jelas emosi mendengarnya. Dia pun bertekad untuk membalasnya 2 kali lipat. Dia pun kemudian meminta untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Xian Yang pun menyuruhnya untuk mengatakannya saja. Tianming pun kemudian bertanya padanya kapan akan meninggalkan kota susu Gouda. Mendengar itu pun Xian Yang tersentak. Dia bingung karena Tianming menanyakan hal seperti itu. Dia pun menduga jika dia pasti ingin membalas dendam. Namun apapun itu juga dia tidaklah peduli karena merasa tak mungkin kalah. Dia pun kemudian menjawab jika akan pergi 1 bulan lagi. Dan benar saja Tianming pun kemudian langsung mengatakannya dengan lantang. Dia pun mengajukan sebuah tantangan pada Xian Yang 1 bulan lagi di tempat yang sama. Dia memintanya untuk menyerahkan tiket masuk Akademi Yan Huang jika kalah. Mendengar itu pun Xian Yang tertawa.
Menurutnya itu sungguhlah tantangan yang sangat konyol dan bodoh. Dia pun kemudian menanyakan tawaran apa yang akan dia berikan jika kalah. Tianming pun kemudian menjawab akan menggunakan nyawanya sendiri. Dia pun memperbolehkan Xiandiang untuk melakukan apapun yang dia mau terhadapnya. Xiandiang pun kemudian langsung menerimanya. Dia pun kemudian menyatakan jika akan membantunya dengan senang hati jika memang ingin mati demi mengembalikan nama keluarga Li. Begitulah, dia itu adalah seorang penjilat. Apapun itu juga, para penonton pun kemudian langsung mencemooh Tianming yang tak tahu malu. Mereka benar tak habis pikir dengannya yang berani menantang Xiandiang hanya dalam waktu 1 bulan saja. Mereka pun kemudian menyuruhnya pergi karena membuat malu. Liu Xingxing pun kemudian memuji Tianming yang pandai berakting. Merespon itu pun Yan Feng hanya terdiam. Apapun itu, kesepakatan telah terbuat. Tianming pun kemudian pergi dengan tekad yang kuat untuk membalas kekalahannya.